Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus dihadapkan berbagai macam yang akibatnya harus melakukan segala kegiatan dari rumah. Mulai dari work from home hingga instansi pendidikan yang menerapkan sistem belajar secara daring. Namun, semuanya tidak bisa berjalan sesuai ekspektasi, dikarenakan masih begitu banyak keluh kesah mengenai penerapan kegiatan dari rumah, terutama pembelajaran jarak jauh. Adanya dukungan dari banyak pihak, seperti pemerintah, bukan berarti membuat PJJ menjadi mulus dalam pelaksanaannya. Tantangan terbesar justru datang dari guru dan pelajar sebagai pelaku utama PJJ. Pelaksanaan PJJ secara tiba-tiba membuat banyak pihak kurang adaptif. Hal itu dikarenakan pola pendidikan yang belum terbiasa dengan pembelajaran tanpa tatap muka. Kalau menurut saya untuk keefektifan PJJ saat ini sih belum ada ya, karena banyak sekali kekurangan yang saya alami saat proses perkuliahan khususnya secara online. Karena di samping perkuliahan saya lebih banyak didominasi oleh praktikum. Nah, di situ kayak banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami alami sebagai mahasiswa khususnya. Kita nggak bisa ketemu bareng atau melakukan praktikum tersebut, karena pada dasarnya kalau kita melakukan PJJ kita hanya melakukan teori-teori aja sih. Untuk beradaptasi ya kita ngikutin arahan dari kampus saja, seperti kayak kita melakukan Zoom meeting atau Google Meet gitu, melakukan beberapa tugas-tugas dari dosen. Itu menurut saya juga ya itu kurang efektif, karena hanya teori doang yang didapat gitu. Dan waktu kita untuk ketemu sama dosen tuh juga agak berkurang. Harusnya kita di luar jam mata kuliah kita masih bisa ketemu dosen di lingkungan kampus gitu kan. Kalau kita mau ketemu dosen atau nanya hal yang berhubungan dengan perkuliahan itu lebih mudah kalau misal kita melakukan secara offline. Jadi untuk beradaptasi kurang sih menurut saya. Belum ada ya koordinasi dari kampus. Paling diganti hanya dengan teori-teori, misalnya dosen memberikan tugas seperti ini dan itu harus dilakukan praktikum, ya kita paling melakukannya di rumah gitu secara otodidak atau kita tanya-tanya dari teman. Tapi kalau misalnya kita ngumpul bareng kan itu kan lebih gampang gitu, misalnya ada teman kita yang udah bisa sharing bareng. Kalau praktikum kan lebih enak gitu. Kalau di rumah sendiri otodidak itu kayak prosesnya agak lebih lama, kadang entah kita kurang paham dan harus nanya ke dosen lagi, belum tentu dosennya selalu bisa ada waktu gitu buat kita kan. Nggak mungkin dia kan dari sekian banyaknya mahasiswa dia merespon satu-satu kan. Kalau misalnya secara langsung kan dalam kelas kita bisa diskusi sama mahasiswa, nggak cuma sama dosen doang. Intinya lebih sulit komunikasinya. Iya, komunikasinya itu kayak kurang ya. Sharingnya juga agak susah. Ya, banyak sih. Kayak saya sebagai mahasiswa itu seperti merasa bukan mahasiswa lagi sih. Kayak saya belajar itu biasanya lebih semangat buat datang ke kampus. Sekarang ya cuma itu aja, tanpa Zoom meeting, kita cuma dengerin ceramah-ceramah dari dosen, monoton aja. Terus sebagai keluhan lagi ya, saya lebih suka offline karena motivasi saya tuh jadi lebih tinggi, bisa ketemu sama teman, sharing, baca buku bareng gitu sama teman. Terus ya saya sih harapnya sih ada kuliah offline lagi, tidak seperti sekarang ini, ya cepat berlalu lah. Untuk metode PJJ ini sih solusinya ya itu aja sih,
seperti yang tadi saya bilang, mungkin bisa diganti seperti ini, kuliah seperti biasa tapi secara offline, ada protokol kesehatannya gitu, nggak boleh ngumpul, tetap pakai masker, ya mungkin di setiap kelas ada disediain hand sanitizer atau semacamnya gitu kan. Itu sih. Terus kalau metode belajar dari PJJ, banyak-banyak otodidak kalau praktikum gitu, banyak-banyak belajar dari YouTube. Itu sih solusinya, soalnya kita nggak bisa berpatokan sama materi yang diberikan dosen, apalagi praktikum. Kalau misalnya teori mungkin masih bisa gitu, dari baca buku, jurnal atau semacamnya. Udah pasti semoga ya COVID ini cepat selesai ya, pasti. Terus ada tindakan dari pihak kampus juga supaya ada kuliah seperti biasa lagi dengan protokol kesehatan seperti itu yang tadi saya bilang. Terus mungkin ini untuk dosen-dosen jangan kasih tugas yang terlalu berlebih gitu, karena menurut saya juga kurang efektif, tugas banyak tapi materi nggak ada yang masuk gitu ke mahasiswanya. Perubahan modus belajar yang terjadi secara mendadak juga menjadi tantangan sendiri bagi guru sebagai pelaku pendidikan. Minimnya kapasitas guru dalam mengelola PJJ menjadi masalah utama yang menghambat realisasi PJJ dengan baik. Ya, dalam 8-9 bulan akhir ini ya, kita mengadakan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh online. Ya, kesulitan pasti ada, yang namanya baru. Ya, kalau dulu persiapan langsung di kelas, sekarang persiapannya panjang. Jadi baru kesulitannya ada. Jadi semakin lama kesulitannya semakin ya teratasi dengan masalah ini. Ya, saya mengandalkan metode ini ya, itu variasi. Yang pertama awal ya, saya menggunakan yang namanya grup WA. Jadi mengajar dengan rekaman YouTube, rekaman video dari grup WA, kemudian absen juga dari WA. Kemudian variasi menggunakan Zoom ya. Zoom itu juga kita gunakan untuk menjelaskan materi-materi. Kemudian di samping Zoom kita juga punya Padlet, ya, menggunakan Padlet. Kemudian juga menggunakan Google Meet, Classroom, ya. Jadi sangat variasi. Kalau kita gunakan hanya satu variasi saja, itu biasanya anak akan jenuh dan hasilnya bosan. Biasanya sulit untuk kita panggil untuk pembelajaran. Jadi kita harus variasi mengajarnya agar anak-anak termotivasi. Yang nama PJJ sudah pasti, yang biasanya tatap muka, sekarang kita sulit untuk tatap muka secara jarak jauh. Ya, mengatasinya dengan seperti itu, dengan metode yang bervariasi. Untuk interaksinya memang ya itu, tatap muka dengan Google Meet, dengan Google Zoom, dengan Zoom Meet, dan lainnya. Jadi seperti itu. Dampak positifnya yang dulu kita kira tidak ada, sekarang muncul banyak dampak positifnya. Apa itu? Anak menjadi kreatif. Yang tadinya tidak kenal yang membuat konten-konten kegiatan-kegiatan, sekarang mereka kita tantang untuk membuat konten-konten yang kreatif. Kemudian kita harapkan anak-anak itu juga
membuat channel di YouTube untuk di-share di YouTube, kemudian dibuat pembelajaran ke yang lainnya. Kemudian yang tadi nggak banyak aplikasi yang mereka kuasai seperti Google Classroom, kemudian Google Meet, Zoom Meeting, kemudian Padlet, kemudian yang namanya Quizzes, Ruang Guru. Sekarang mereka banyak menggunakan aplikasi itu. Jadi dampak positifnya itu, jadi IT lebih berkembang lebih cepat. Yang namanya tatap muka tidak tergantikan. Tatap muka kita bisa melihat perkembangan anak, kemudian kemajuan anak, sifat anak, kemudian tanggung jawab anak, kemudian disiplin anak, kemudian jujur anak. Itu jadi lebih baik ya tatap muka. Ya, harapan saya adalah harapan semua masyarakat, harapan guru, harapan murid, dan harapan masyarakat, bahwa kita ingin beraktivitas seperti biasa, tidak was-was dari ketakutan COVID-19. Untuk itu kita berharap semoga COVID-19 pergi dari Indonesia, agar kita aman, nyaman, dan sehat. Ya, itu. Sehingga tatap muka, kemudian aktivitas lain berlangsung dengan normal. Inklusivitas juga terjadi pada siswa yang tidak memiliki media pendukung terlaksananya PJJ, seperti komputer atau laptop, akses internet, dan beragam kebutuhan lainnya. Tak pelak hal ini semakin memperparah kesenjangan antar siswa, dan seakan pendidikan hanya menjadi milik sebagian golongan masyarakat yang mampu. Di samping itu, tidak meratanya sarana pendukung pada setiap satuan pendidikan antar daerah juga yang semakin memperparah perbedaan hak belajar bagi setiap siswa. Kalau untuk selama pandemi ini sih saya setuju untuk belajar daring ya atau online, karena anak-anak kan tidak terpapar virus di luar kalau dia nanti keluar dari rumah ataupun di sekolah. Jadi kalau untuk selama pandemi saya setuju untuk belajar daring. Kesulitannya ya untuk materinya ya, materi yang dikasih dari sekolah atau tugas-tugas yang dari sekolah diberikan. Karena kan nggak semua orang tua paham dengan materi yang diberikan sama gurunya, karena tidak semua orang tua kan mengikuti pelajaran anak-anak secara langsung. Itu aja sih kesulitannya selama belajar online. Kalau untuk selama anak-anak itu yang saya tidak ngerti tentang teorinya, yang saya tidak tahu, saya memberikan pelajaran tambahan di luar, seperti memberikan les kepada anak-anak. Jadi untuk membantu anak-anak biar dia lebih paham tentang materi yang diberikan dari pihak sekolah. Kalau untuk PJJ positifnya anak-anak jadi tidak ke sekolah karena lagi terpapar virus ini ya. Kalau untuk yang lainnya sih positifnya sih nggak ada selama anak PJJ di rumah, karena untuk dia menghindari anak-anak lebih terpapar virus di luar aja. Kalau saya sih lebih senang anak-anak sekolah, karena biarpun anak-anak kalau sekolah langsung tatap muka dengan gurunya, jadi anak-anak lebih mengerti apa yang diajarkan gurunya ketimbang dengan orang tua di rumah. Kalau saya pribadi, kalau untuk anak-anak, kalau misalnya sudah kelihatan jenuh belajar, saya stop belajarnya, saya izinkan dia untuk main atau nonton TV. Setelah itu kalau mereka udah merasa cukup, kita lanjutin belajar lagi. Harapan saya virus cepat berakhir, cepat hilang dari muka bumi agar anak-anak bisa sekolah kembali. Dan juga untuk selama PJJ ini harapannya untuk guru-guru tidak memberikan tugas atau materi yang terlalu berlebihan orang tua tidak mengerti. Baik, terima kasih. Sama-sama. Di balik keluh kesah di era pandemi ini, pandemi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih belajar secara mandiri dan berperan aktif, serta berpikir kritis untuk menjangkau pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya PJJ juga dapat meningkatkan budaya belajar dan tumbuhnya kolaborasi di kalangan guru sebagai akibat dari keterbatasan dalam mengelola pendidikan darurat seperti sekarang. Upaya guru untuk keluar dari krisis belajar dan memperbaiki proses pembelajaran akan meningkatkan taraf kapasitas diri mereka. Hal itu akan memunculkan komunitas belajar
baik secara daring maupun luring, untuk saling berbagi persoalan dan pengalaman agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik.